Assalamualaikum saudaraku, di zaman kita, hoax menyebar begitu cepat lewat media sosial. Banyak keluarga retak, umat terpecah, bahkan bangsa bisa hancur hanya karena berita palsu. Tahukah Anda, di masa lalu, hoax juga pernah mengguncang dunia Islam. Bahkan, menjerumuskan seorang ulama besar ke penjara. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Pada awal abad ketiga Hijriah, dunia Islam dilanda sebuah ujian besar yang dikenal dengan nama Fitnah Khalq Al-Quran. Fitnah ini dimulai ketika sebagian penguasa dari dinasti Abbasiyah menerima pemikiran kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, bukan kalam Allah yang qadim. Pemikiran itu kemudian dipaksakan menjadi doktrin resmi negara. Siapapun yang menolak dianggap menentang penguasa, bahkan bisa disiksa. Di tengah situasi itu, berdirilah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadits dan faqih yang dikenal dengan kezuhudan serta keteguhan imannya. Ketika para ulama lain banyak yang terpaksa mengalah karena ancaman pedang dan penjara, Imam Ahmad memilih bersikap teguh. Baginya, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ia tidak boleh dikatakan ciptaan, sebab itu menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu hari, Imam Ahmad dipanggil ke istana Khalifah Al-Ma'mun. Namun sebelum tiba, kabar wafatnya Khalifah sampai kepadanya. Tampak seolah ia selamat, tetapi ternyata fitnah ini tidak berhenti. Khalifah berikutnya, yaitu Al-Mu'tasyim, justru melanjutkan pemaksaan doktrin ini. Imam Ahmad ditangkap dan dibawa ke Baghdad. Di dalam penjara, beliau diikat, dipukuli, bahkan cambuk demi cambuk mendarat di punggungnya. Tentara khalifah memukulnya dengan keras, hingga darah mengucur. Namun di setiap pukulan, Imam Ahmad tetap berkata dengan suara yang lemah namun tegas, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Para algojo kelelahan, sementara Imam Ahmad tetap bertahan. Bahkan sebagian dari mereka menangis, menyaksikan ketabahan beliau. Ada yang sampai berkata, "Wahai Imam, engkau boleh saja memberikan sedikit kelonggaran, ucapkanlah dengan lisan, tapi jangan dengan hati." Namun beliau menjawab, "Jika aku diam, maka bagaimana dengan umat ini? Siapa yang akan menyampaikan kebenaran kepada mereka?" Hari demi hari beliau menderita, tubuhnya penuh luka. Tetapi kesabarannya membuat banyak hati tersentuh. Kaum muslimin mulai berdoa dan membicarakan keteguhan sang imam. Hingga akhirnya, setelah beberapa tahun dalam derita, kekuasaan berganti. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, pemaksaan doktrin dihentikan dan Imam Ahmad dibebaskan serta dimuliakan kembali. Fitnah itu pun berakhir dan umat kembali kepada keyakinan yang lurus. Imam Ahmad keluar dari ujian sebagai simbol keteguhan akidah, kesabaran, dan keberanian membela kebenaran meskipun menghadapi penguasa zalim. Sejak saat itu, nama Imam Ahmad bin Hanbal harum sepanjang zaman. Beliau dikenang bukan hanya sebagai ulama besar pendiri mazhab, tetapi juga sebagai pahlawan akidah yang mempertahankan keyakinan umat Islam dari penyimpangan. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar. 1. Hoax bisa merusak akidah dan memecah umat. 2. Berita palsu yang dilegitimasi penguasa menjadi sangat berbahaya. 3. Keteguhan ulama adalah benteng terakhir umat. Imam Ahmad mengajarkan, jangan sekali-kali menjual kebenaran demi kenyamanan atau kepentingan sesaat. Lebih baik disiksa daripada menggadaikan akidah. Saudaraku, di zaman kita, hoax tak kalah berbahaya. Bedanya, ia menyebar lewat layar ponsel. Maka waspadalah, selalu tabayun, periksa sebelum percaya, apalagi sebelum menyebarkan. Ingatlah firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat. Al-Hujurat 6. Semoga Allah menjadikan kita umat yang tegas menolak hoax, kokoh dalam kebenaran, dan meneladani keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.